Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi aldehid, keton asam, karbonsilat dan ester. Aldehid adalah senyawa organik yang karbonilnya selalu berkaitan dengan paling sedikit atau satu atom hidrogen, sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lain. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik, biasa dilambangkan dengan R. Asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi -COOH dengan rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi -COOH memiliki nama lain gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil -OH. Aldehid alkanal dan keton alkanon memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO. Menurut UPACH, tata nama aldehid adalah sebagai berikut. Rantai terpanjang yang menjadi nama alkananya harus mengikat gugus -CHO. Penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon pengikat gugus -CHO. Asam karboksilat, asam alkanot, dan ester alkil alkanot memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO2. Tata nama asam karboksilat. Menurut UPACH, tata nama asam karboksilat adalah sebagai berikut. Mengganti akhiran dengan anoat pada rantai karbon terpanjang pengikat gugus karboksil, memberi awalan asam pada asam alkanoatnya. Untuk keosomeran aldehida sama seperti alkohol dengan langkah. Pertama, pastikan bahwa senyawa tersebut merupakan aldehida dengan membuktikan pada rumus CnH2nO. 2 merupakan rumus R-CHO, maka tulislah terlebih dahulu satu atom karbon C dan hidrogen H terambil pada gugus aldehida sehingga gugus R atau alkil dapat ditentukan. Keempat, gugus alkil adalah gugus yang menyatakan jumlah kemungkinan isomer aldehida. Menurut UPACH, tata nama aldehid adalah sebagai berikut. Rantai terpanjang yang menjadi nama alkananya harus mengikat gugus -CHO. Penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon pengikat gugus -CHO. Dalam menentukan isomer asam karboksilat sama seperti menentukan isomer aldehida. Tata nama ester menurut UPACH. Penamaan ester dilakukan dengan menyebutkan gugus alkilnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan gugus alkanot. Untuk keisomeran keton yang sama seperti ether dengan langkah yang pertama, tentukan senyawa turunan alkana tersebut dengan bagian dari keton dengan membuktikan pada rumus CnH2nO. Kedua, berilah gugus keton pada tengah-tengah karena pada sisi kiri dan kanan adalah dua gugus alkil, yaitu R-CO -R. Yang ketiga, berilah kombinasi penjumlahan atom karbon kanan dan kiri yang sama dengan jumlah atom karbon pada senyawa dengan rumus 1 tanda tanya adalah gugus alkil dalam dan rangka 1 adalah atom C pada -CO. Yang keempat,
Isomernya adalah gugus alkil yang jumlah struktur alkilnya 1 bukan CH3 dan C2H5, atau gugus alkilnya yang strukturnya berubah-ubah. Sifat kimia. Pertama, oksidasi aldehida dengan campuran kalium dengan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Aldehida dapat bereduksi larutan filin menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga oksida. Aldehida dapat mereduksi relatan telons menghasilkan cermin perak. Langkah dalam menentukan isomer ester. Yang pertama, buktikan bahwa senyawa tersebut adalah ester dengan membuktikannya dengan rumus CnH2nO2. Yang kedua, berikan gugus ester di tengah-tengah, yaitu R-COO-R. Yang ketiga, kombinasi R dan R dijumlah menghasilkan jumlah atom C pada soal yang diminta dengan rumus sama dengan keton, yaitu tanda tanya tambah 1 tambah tanda tanya. Yang keempat, gugus alkil yang berubah adalah gugus alkil yang strukturnya mengalami perubahan, itulah jumlah isomernya. Yang kelima, pada nomor 4, jumlah keseluruhan isomernya adalah isomer ester. Sifat kimia. Bila koton direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi filin dan tolens. Inilah yang membedakan keton dengan aldehid. Pembuatan aldehid dan keton. Yang pertama, oksidasi suatu alkohol. Aldehid, alkohol primer aldehid RCH2OH, RCHO. Keton, alkohol sekunder, keton R2CHO2, R2C sama dengan O. Pridana. Sifat kimia. Asam karboksilat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Reduksi asam karboksilat dengan katalis litium aluminium hidrida menghasilkan alkohol primer. Asam karboksilat bereaksi dengan tionil diklorida membentuk klorida asam hidrogen klorida dan gas belerang dioksida. Dengan alkohol asam berkarboksilat membentuk ester. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. Dengan amonia asam karboksilat membentuk amida dan air. Pada suhu tinggi asam karboksilat karboksilasi membentuk alkana. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen dengan katalis fosfor membentuk asam trihalida karboksilat dengan hidrogen halida. Ester dapat dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol melalui reaksi esterifikasi dengan bantuan katalis H2SO4 pekat. Reaksi esterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Sifat kimia. Hidrolisis ester akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Ester bereaksi dengan amonia dan membentuk amida dan alkohol. Ester dapat melakukan reaksi transesterifikasi dengan alkohol sehingga menghasilkan ester yang berbeda. Ester bereaksi dengan reaksi Grignard membentuk suatu keton. Reduksi ester dengan katalis tembaga 2 oksida dan tembaga 2 kromat akan menghasilkan alkohol primer. Pembuatan asam karboksilat dapat disintesis atau dibuat melalui beberapa cara. Yang pertama, oksidasi alkohol primer dan aldehida. Kegunaan aldehida. Yang pertama, larutan formaldehida atau metanal 40% dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk antiseptik dan pengawet mayat. 2. Formaldehida juga dimanfaat sebagai bahan baku atau industri plastik aluminium dan bakelit. Yang ketiga, asetaldehida atau etanat merupakan bahan baku untuk
bahan industri, misalnya profilinilasetat yang digunakan sebagai bahan lem dan paraldehida, obat penenang. 4. Beberapa jenis aldehida lain, misalnya senamaldehida, merupakan zat yang memberi aroma khas pada kayu manis, dan vanilin merupakan senyawa aldehida yang memberikan aroma khas pada buah vanili. Kegunaan keton. Yang pertama, senyawa keton yang paling banyak dikenal adalah propanan atau aseton. Aseton banyak dimanfaatkan sebagai pelarut, misalnya pelarut cat kuku dan pembersih kaca. Aseton juga merupakan bahan baku untuk membuat senyawa bahan industri, misalnya perspek, sejenis plastik dan disphenol atau plastik. Hormon dalam tubuh manusia, misalnya testosteron, progesteron, kortikosteron dan sejenisnya, merupakan senyawa keton. Kegunaan asam karboksilat. 1. Asam sesat sebagai pemberi rasa asam dan sebagai pengawet makanan. Dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Dalam konsentrasi rendah sebagai antibakteri dan deodoran alami. 2. Asam oksalat terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Untuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium. Menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna, mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. 4. Ester dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Sebagai esen karena mempunyai aroma khas. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.